Hai, berjumpa kembali bersama si Gundul dan juga TPK Amanda 2. Bersama ini kita akan belajar bersama membuat ketuk ya. Jadi ketuk tidak ada orang yang tidak tahu ya. Rata-rata ketuk di Indonesia sangat familiar, dan zamannya dulu ketuk ini biasanya identik dengan makanan yang ada di daerah ya, atau makanan kampung ya. Tapi di kesempatan kali ini kita angkat ketuk menjadi makanan bintang 5 gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk bahan-bahannya kita langsung saja ya. Jadi untuk bahan yang pertama adalah singkong ya. Jadi singkong atau ketela pohon ya. Nah, kita menggunakan 500 gram ya singkong atau ketela pohon yang sudah dikukus dan kemudian dihaluskan. Nah, dikukus boleh juga menggunakan presto atau pressure ya, atau juga menggunakan kukusan biasa yang biasanya di rumah-rumah ada, itu pun juga bisa. Nah, kemudian setelah itu dibuang seratnya, kemudian baru dihaluskan ya. Dihaluskan boleh ditumbuk ya, ataupun juga punya gilingan yang khusus. Oke. Nah, kemudian gula pasir ya. Jadi gula pasir saya menggunakan gula pasir 100 gram atau optional. Jadi gula pasir ini kita bisa menggunakan 100 gram per 500 gram singkong kukus, atau boleh lebih ketika menyukai rasa yang lebih manis. Oke. Nah, kemudian garam ya, kita menggunakan garam setengah sendok teh ya. Garam halus. Nah, kemudian di sini ada shortening atau margarin putih ya, kita menggunakan 25 gram. Nah, shortening ini pun juga optional sebetulnya ya, tergantung dari singkongnya ya. Ketika kita mendapatkan singkong yang alot ya, kita bisa tambahkan lebih banyak shortening ya. Tapi ketika kita mendapatkan singkong yang mungkin kadar airnya terlalu tinggi ya, untuk shorteningnya sedikit kita kurangkan. Nah, kemudian kita akan tambahkan vanili juga ya, dari R&B juga ada vanili, ataupun mungkin rasa-rasa yang lain seperti tutti frutti ataupun durian ataupun apalah ya. Jadi suka-suka ya untuk masalah flavor. Oke. Nah, kemudian tak kalah penting adalah ada isian. Biasanya getuk itu kan ya dia menggunakannya adalah kelapa parut ya. Tapi di kesempatan kali ini saya tidak menggunakan kelapa sama sekali. Ya, saya akan menggunakan isian kacang hijau atau kumbu atau tausa ya. Nah, kemudian untuk isian sendiri di kesempatan kali ini saya tidak akan demokan, kita tidak akan membuat dari awal sampai akhir, tidak. Tapi user ini dimanapun Anda berada bisa melihat kembali ya. Jadi untuk materi video sebelumnya yaitu kuehku ya. Di situ isiannya sama ya, tinggal nanti kita modifikasi apakah isian mau dibikin pandan atau tiramisu ataupun coklat ataupun yang lain gitu ya. Nah, semua tergantung dari kreativitas dan improvisasinya. Oke, kita langsung saja untuk membuat kulitnya, yaitu kulit getuk ini. Yang pertama adalah 500 gram singkong ya. Saya akan adon secara manual ya, dengan baskom yang lebih besar. Kemudian kita masukkan gula pasir ya, garam ya, kemudian shortening ya. Kenapa saya menggunakan shortening? Karena shortening dengan warna putih sehingga nanti tidak terlalu mengkontaminasi warna yang kita inginkan ya. Nah, untuk shorteningnya sendiri ini kita jangan masukkan semua ya, jadi bertahap. Ketika adonannya ini sudah cukup dirasa ya, kelembekan terus kalisannya
sudah cukup. Nah, baru kita pastikan ini tetap dihabiskan atau tidak, gitu ya. Oke, kita langsung adon ya. Nah, ketika menggunakan atau membuatnya dalam jumlahnya besar, kita bisa menggunakan mixer yang lebih besar ya. Jadi dengan seperti kita mengadon roti manis ataupun roti tawar ya. Kita aduk. Nah, untuk pengadukannya diusahakan kita menggunakan sarung tangan, karena untuk getuk ini tidak ada proses pengukusan kembali ya. Jadi ketika ini sudah kita bumbuin seperti ini, kemudian nanti kita bentuk ya, itu langsung bisa dikonsumsi ya, tidak perlu dikukus kembali. Oke. Nah, ini kita aduk sampai rata ya. Sampai benar-benar rata. Nah, kemudian kita masukkan shorteningnya secara bertahap ya. Nah, atau kita adon di silpat ya, atau silicone mat. Nah, dia akan lebih kalis ya, yang penting bersih. Nah, ini diadon sampai dia benar-benar menjadi adonan yang sempurna ya. Nah, nanti untuk teksturnya mirip seperti fondant. Oke, setelah adonan jadi ya, kita bagi beberapa ya untuk kita kasih warna. Nah, jadi pewarnaan ini sesuai dengan karakter yang mau kita bikin ya. Ya, untuk yang pertama, contohnya adalah kita akan membuat nanti untuk kulit orange ya, atau jeruk ya. Saya menggunakan warna kuning muda dari R&W ya. Jadi saya akan teteskan beberapa ya, kemudian kita adon ya, sama kita masih menggunakan tangan. Ketika kita mau membuatnya itu dalam jumlah yang besar, yang banyak, kita bisa menggunakan mixer ya. Kita bisa menggunakan mixer. Nah, karena ini cuma sedikit, saya menggunakan tangan saja ya. Dengan tangan sampai dia tercampur sempurna dan menjadi warna yang merata ya. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian untuk warna-warna selanjutnya juga prosesnya sama. Oke, jadi setelah kita kasih warna seperti ini ya, sesuai dengan yang Anda mau ya. Jadi mulai dari orange, ada kuning, kalau di R&W ini pakai kuning muda, orange juga, terus kemudian hijau saya kombinasi antara kuning dan biru ya, kemudian ungu. Nah, ungu ini biasanya saya menggunakan merah rose ataupun merah muda dikombin dengan warna biru ya. Jadi seperti apa ungu yang diinginkan itu sesuai dengan perbandingan antara biru dan merah muda. Nah, kemudian di sini saya ada merah rose atau merah muda ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat salah satu bentuk, yaitu bentuk yang pertama. Ya, ini kurang lebih seperti teratai lah ya. Jadi mari kita lakukan ya. Yang lain kita singkirkan dulu. Oke. Nah, kemudian isi kita ambil ya. Jadi kita akan menggunakan tausa ataupun isi kacang hijau ataupun namanya kumbu ya, kumbu kacang hijau. Nah, yang sudah ditimbang kurang lebih 15 gram ya. Nah, untuk kumbu kacang hijau ini kalau di TBK Amanda mungkin ada beberapa warna rasa ya, varian rasa. Mungkin ada yang pandan, kemudian ada kacang merah, kemudian ada durian, ada juga yang vanilla ya, yang plain ya, kacang hijau umum. Nah, itu pun tinggal selera ya. Nah, untuk proses pembuatan bentuknya yaitu kita menggunakan
jenis gunting ya. Kalau ini kalau di tukang jahit ya, itu biasanya ada juga ya. Jadi bahasanya kalau nggak salah untuk gunting untuk batil gitu ya. Nah cuman kesempatan kali ini kita gunakan untuk membantu proses membentuknya ya. Nah saya akan kombinasikan dua warna yang berbeda, yaitu seperti ini ya. Kemudian saya akan ambil timbangan. Oke. Nah untuk warna ungu ya, saya menggunakan 20 gram warna ungu dan 15 gram untuk warna merah muda ya. Prosesnya sangat mudah ya. Jadi kita bulat-bulat seperti ini ya. Kemudian kita pipihkan ya, kita pipihkan sedikit ya seperti ini. Kemudian kita susun di atasnya untuk warna merah mudanya ya. Oke, kita tekan seperti ini. Nah, sebetulnya getuk ini saya terinspirasi dari makanan Jepang, yaitu makanan manis namanya wagashi. Ya, jadi kalau yang biasanya Japanese wagashi, kalau ini Japanese wagashi. Jadi wagashi Jowo gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan singkong atau cassava ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita isi ya dengan menggunakan tausa. Posisinya seperti ini ya. Oke. Nah, ditekan-tekan seperti ini. Kemudian sampai ketutup rapat ya. Oke. Nah, kemudian kita bulatkan seperti ini ya. Pastikan kondisinya bentuk ya bulat ya. Bulat seperti ini. Nah, kemudian kita ambil gunting ya sebagai alat untuk memberikan motif ya. Nah, ketika gunting ini agak kering, kita bisa tambahkan atau kita poles sedikit shortening atau margarin ya. Kemudian kita gunting, caranya adalah seperti ini. Oke ya. Nah, ketika licin kita bisa ambil tisu. Oke. Nah, digunting di bagian samping merata ya, seperti ini. Sampai warna yang dalam itu kelihatan. Nah, ini sampai permukaan atas. Kemudian nanti layer kedua itu dengan cara zigzag. Nah, seperti ini. Kemudian kita sedikit dilebarkan seperti ini ya, supaya dia kelihatan mekar. Nah, seperti ini. Kemudian di atasnya itu zigzag. Jadi antara kelopak satu dengan yang lain itu dipotong. Nah, sampai atas, permukaan atas ya. Nah, jadi ketika kita mungkin bisa menjual ini lebih ke arah kayak butik ya. Jadi tidak bisa kita jual massal. Tapi ketika kita mau massal juga ada triknya. Jadi jangan khawatir ya, tetap ikuti terus sampai selesai. Oke. Nah, ini sampai atas. Nah, jadi ketika sudah semua digunting ya, kita lebarkan supaya kelihatan dia mekar ya. Oke. Nah, jadi dia akan kelihatan seperti bunga teratai ya. Nah, ini kita ratakan
Oke. Nah, ini getuk ya. Jadi getuk bentuknya seperti teratai. Oke, untuk bentuk yang kedua yaitu kita coba untuk bentuk yang menyerupai bunga sakura ya. Nah, prosesnya tetap sama ya. Kita menggunakan dua warna yang berbeda, yaitu warna pink ya ataupun juga warna putih ya. Seperti halnya tadi, jadi untuk warna yang luarnya itu saya menggunakan 20 gram ya. Kemudian yang dalam saya menggunakan 15 gram saja ya. Oke. Nah, kemudian seperti halnya yang pertama, kita bulatkan seperti ini ya. Kemudian yang kedua pun juga sama, kita bulatkan. Nah, kemudian ditimpa atau ditempelkan di permukaan atasnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi tempel dua warna seperti ini. Kemudian kita isikan ya. Jadi ditekan-tekan sampai lebar ya, sehingga nanti proses mengisinya itu akan lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Seperti tadi ya, jadi kita isikan ya, sambil ditekan ya, sampai dia ketutup rapat. Nah, ketika sudah tertutup rapat seperti ini, nah, kemudian sedikit kita pipihkan. Nah, kemudian kita kasih tanda, yaitu tanda di tengah seperti ini ya, di tengah untuk tanda saja, sehingga kita untuk membagi segi 5 atau 5 bagian itu akan lebih gampang. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Jadi kita bikin bentuk segi 5, yaitu mulai dari poros. Nah, yang digunakan adalah pisau plastik yang biasanya kita sangat mudah temui, kita dapat ya, kalau kita beli brownies ataupun cake itu ada. Kalau memang nggak ada, ya datang aja ke TBK Amanda. Jadi banyak di sini ya. Oke, nah kemudian seperti ini. Jadi punggungnya yang digunakan ya, punggungnya untuk membagi dari beberapa bagian. Nah, yang jelas saya akan bagi 5 dengan komposisi seperti ini ya. Kemudian baru di bawahnya ini kita seperti ini. Nah, kemudian yang kanan kiri ini kita bagi 2. Jadi jumlahnya jadi 5. Nah, jadi kita tekan agak sedikit dalam sehingga motifnya akan lebih nampak. Oke. Nah, kemudian kita cubit ya. Kita cubit. Oke. Nah, kita cubit. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Ya. Kemudian kita pertajam ya, pertajam. Oke. Nah, kemudian ini kita tekan. Nah, kemudian saya menggunakan motif di sini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita tekan di sini. Nah, kita akan membuat tengahnya ya. Jadi biasanya kita tambah dengan putih ya, atau kita kasih warna kuning di tengahnya boleh ya.
seperti ini. Oke, kemudian kita tusuk-tusuk ya. Oke, kemudian kita masukkan ke cupnya ya. Nah, ini bentuk yang kedua. Oke, sambil kita tarik pelan-pelan seperti ini. Ini hanya masalah gerakan tangan saja ya. Masalah warna ya tergantung selera. Yang penting RNW warnanya ya.